Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan kami dari PBG Prajabatan Universitas Sanata Dharma Yogyakarta PGSD kelas C dari kelompok SD Johannes Bosco Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan terkait RPP Karya Inovatif, Refleksi, dan Penguatan terkait pendidikan sebagai tugas akhir dari mata kuliah Filosofi Pendidikan Indonesia. Berikut merupakan anggota kelompok kami. Yang pertama adalah Ainun Ma'rifah, yang kedua adalah Bobi Devananda, yang ketiga adalah saya sendiri Fauzia Afrianur, kemudian yang keempat adalah Maryam Wahyuningsih, yang kelima adalah Siti Aminatul Makrifah, dan yang terakhir adalah Valentin Febrina Wulandari. Pembahasan pertama adalah terkait rencana pelaksanaan pembelajaran. Di sini khususnya adalah identitas dan juga penguatan karakter yang ada dalam RPP kami. RPP kami dibuat untuk kelas 3 sekolah dasar semester 1, tema 4 kewajiban dan hakku, subtema 2 kewajiban dan hakku di sekolah. Untuk muatannya adalah muatan pelajaran PPKN dengan materi kewajiban dan hak di sekolah. Kemudian untuk penguatan karakternya kami menggunakan 4 karakter yang dikembangkan dalam RPP kami. Yang pertama adalah tanggung jawab, yang kedua gotong royong, yang ketiga mandiri, dan yang keempat percaya diri. Selanjutnya, dalam rencana pelaksanaan pembelajaran ini, kami menyusun media pembelajaran yang digunakan sebagai karya inovatif dalam RPP. Media tersebut bernama media ular tangga. Media ular tangga ini digunakan secara berkelompok dalam pembelajaran PPKN materi kewajiban dan hak di sekolah. Kemudian dalam media ular tangga tersebut ada kartu tantangan dan juga kartu informasi. Apabila peserta didik mendapatkan kartu tantangan, maka mereka harus menjawab pertanyaan terkait hak dan kewajiban di sekolah. Kemudian apabila peserta didik mendapatkan kartu informasi, maka peserta didik akan menyampaikan atau membacakan informasi terkait kewajiban dan hak di sekolah kepada teman-teman yang lain. Tantangan dinamika mempersiapkan pembelajaran. Pembelajaran abad ke-21 menjadi hal yang disoroti dalam dunia pendidikan, terutama dalam pola pengajarannya, yang pastinya akan menimbulkan tantangan yang lebih kompleks dan sulit bagi dunia pendidikan. Dengan demikian, peran guru menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan dalam proses pembelajaran, yang mana pada abad ke-21 pembelajarannya menuntut anak untuk menguasai keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan dalam bidang teknologi. Adapun tantangan guru pada abad ke-21. Yang pertama, pada revolusi industri 4.0, yang mana guru harus mampu untuk mempersiapkan peserta didik agar terbiasa dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan internet. Yang kedua, globalisasi, yang mana menjadi era yang sangat berpengaruh pada dunia pendidikan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas guru menjadi lebih baik guna mengikuti perkembangan zaman adalah sebuah keharusan. Yang ketiga, bertumbuhnya generasi milenial dan generasi Z. Generasi milenial dan generasi Z sangat menyukai tantangan dan juga sangat aktif. Oleh karena itu, ini merupakan sebuah tantangan bagi guru dan dunia pendidikan untuk semakin mempersiapkan peserta didik dalam segala aspek. Yang keempat, masalah generasi gap atau jarak antar generasi, yaitu perbedaan usia antara peserta didik dengan guru, maka perlu diperhatikan dalam pengajarannya. Oleh karena itu, guru harus membangun ruang dialog dengan peserta didik agar dapat mengemong peserta didik dengan baik. Tantangan yang kelima yaitu peningkatan profesionalisme guru yang perlu sangat ditingkatkan di era abad ke-21 ini. Guru yang profesional mampu memanfaatkan kemajuan teknologi guna meningkatkan kualitas proses belajar mengajar di satuan pendidikan. Tantangan yang keenam yaitu kaya akan bahasa dan budaya di era zaman digital ini. Oleh karena itu, sebagai guru perlu mengembangkan penguasaan bahasa asing guna menghadapi tantangan materi terkait pengajaran yang disampaikan dalam bahasa Inggris di masa depan. Yang ketujuh, pengembangan karakter untuk guru di sekolah. Oleh karena itu, integritas, karakter, dan kepribadian guru perlu ditingkatkan
karena karakter yang baik merupakan salah satu yang dilihat orang, sehingga sebagai role model, guru sangat perlu memiliki karakter dan kepribadian yang baik. Yang selanjutnya yakni gagasan Ki Hajar Dewantara dalam perangkat pembelajaran. Konsep pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara itu sendiri terdapat 3 macam. Ingal sosong tulodo. Seorang pendidik memberi teladan dan contoh. 2 ing madya mangun karso, di tengah-tengah atau di antara seseorang yang dapat menciptakan ide atau gagasan, maksudnya yakni guru mempunyai peran penting untuk menciptakan ide dalam proses pembelajaran. Dan yang ketiga, tutpuri handayani, yang artinya di belakang. Maksudnya yaitu seseorang pendidik harus berada di belakang peserta didik untuk memberikan dorongan atau arahan kepada peserta didik. Adapun gagasan Ki Hajar Dewantara dalam perangkat pembelajaran. Pertama, teori trikon, kontinu, konsentrasi, dan konvergen. 2. Menumbuhkan daya cipta, kognitif, daya rasa, afektif, dan daya karsa, psikolog. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus bisa meningkatkan daya cipta antara kognitif, daya rasa, efektif, dan daya karsa, psikomotor. Yang ketiga, metode sistem Among, metode pengajaran sesuai dengan asih, asah, dan asuh. Yang keempat, membentuk pribadi yang mandiri. Yang kelima, pendidikan harus relevan dengan kehidupan. Dan yang keenam, pengembangan pendidikan selaras dengan nilai budaya. Selanjutnya terkait nilai humanistik dalam perangkat pembelajaran. Menurut Ki Hajar Dewantara, dalam pendidikan dan pengajarannya merupakan suatu bentuk usaha penyediaan segala kebutuhan maupun kepentingan hidup manusia dalam bermasyarakat maupun berbudaya dengan segala aspek kehidupan yang luas. Untuk menciptakan karakter bangsa Indonesia yang beradab, suatu pendidikan sangatlah penting dan menjadi kunci keberhasilan karena dapat melatih dan menjadi ruang dalam pertumbuhan serta perkembangan nilai-nilai kebudayaan yang sudah ada dari zaman para pahlawan terdahulu dan juga disesuaikan dengan kondisi zaman yang terus berkembang hingga saat ini. Kemudian, pendidikan yang berkembang harus didasari dengan pedoman berbangsa dan bernegara sebagai fondasi seperti nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang menjunjung semangat gotong royong dan menjadi identitas sebagai bangsa Indonesia. Memahami keberagaman di Indonesia sebagai kekayaan dan juga harus melestarikannya atas dasar saling peduli, menghormati, menghargai, dan dapat menyatukan segala aspek keberagaman, sehingga dapat bekerja sama secara baik dan menghindari kompetensi yang tidak sehat antar sesama bangsa Indonesia. Kemudian terkait penerapan nilai humanistik dalam perangkat pembelajaran. Yang pertama yaitu mendengarkan pendapat dari peserta didik dan memberikan kesempatan untuk bertanya mengenai materi pembelajaran. Menjawab pertanyaan dari peserta didik dengan bahasa yang mudah dipahami, tidak pilih kasih atau membeda-bedakan antar peserta didik, menghargai pendapat saat berkelompok, dan bekerja sama melalui musyawarah tentang kesimpulan tujuan pembelajaran antara guru dan peserta didik. Baik, selanjutnya yakni PPP dalam belajar RPP. Profil Pelajar Pancasila atau PPP adalah berbagai kumpulan kompetensi yang dipelajari dengan besar pendidikan karakter yang esensial melalui berbagai lintas disiplin ilmu yang ada. Terdapat 6 dimensi, di antaranya yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan tunggal, yang ketiga bergotong royong, yang keempat mandiri, yang kelima berpikir kritis, yang keenam kreatif. Penerapan kepada dimensi yang pertama yakni beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, yakni saat pengondisian berdoa menurut keyakinan masing-masing dan kegiatan keagamaan di luar kelas. Kemudian untuk kebinekaan global yakni budaya yang diterapkan di sekolah tentang contoh dari PPP seperti kewajiban berseragam batik di hari yang sudah ditentukan dengan tujuan menghargai kekayaan keberagaman budaya Indonesia. Yang ketiga yakni bergotong royong saat kerjasama dengan kelompok dengan berdiskusi, permainan yang melibatkan semua peserta didik di dalam dan di luar kelas yang bertujuan memajukan sekolah dengan menerapkan sikap PPP. Yang selanjutnya yakni mandiri, proses berpikir dari gaya belajar yang diterapkan oleh peserta didik dengan baik tentang materi pelajaran yang dipelajari secara terstruktur dan matang dalam hak dan kewajiban
dalam penerapan PPP. Kemudian bernalar kritis, yakni peserta didik dapat bertanggung jawab atas hasil dan proses yang mereka lakukan berupa hasil pembelajaran yang dilakukan seperti menghadapi suatu masalah dan mencari solusi dengan bijak yang penuh mempertimbangkan tentang hak dan kewajiban dalam PPP. Kemudian untuk kreatif, yakni penerapan dilakukan dengan diskusi antar teman di sekolah dalam proses pembelajaran, mengemukakan pendapat mereka dan dituangkan ke dalam bibit informasi dari berbagai inspirasi. Solusi akan lahir dari gagasan baru yang mereka temukan sebagai penyelesaian masalah mengenai hasil serta akibat yang sudah dipertimbangkan sebelumnya berdasarkan penerapan hak dan kewajiban. Selanjutnya yaitu pendidikan yang memerdekakan dalam langkah-langkah pembelajaran. Salah satunya yaitu dengan penerapan Pancasila sebagai fondasi pendidikan Indonesia, karena dalam pelaksanaannya mencakup semua aspek kehidupan dan menjadi contoh pedoman yang baik dalam memahami nilai Pancasila dengan menerapkannya di sekolah melalui pembelajaran oleh guru bagi peserta didiknya melalui berbagai macam bimbingan. Dan hal ini jalan dengan UU nomor 12 tahun 2012 pada pasal 1 tentang pendidikan tinggi, yaitu pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang sadar. Peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam langkah-langkah pembelajarannya, kami menggunakan pendidikan pada abad ke-21, yaitu dengan adanya keberagaman Indonesia dapat menjadi sebuah kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai sebuah kebinekaan, sehingga guru berperan penting dalam mengenal berbagai macam karakteristik dengan segala keunikan yang ada. Untuk pembelajarannya, yaitu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang diterapkan untuk mengenal gaya dan karakter anak sebagai sebuah data untuk bahan pertimbangan menyusun pembelajaran yang sesuai. Kemudian ada profil pelajar Pancasila. Pembelajaran saat ini juga bertujuan untuk mengarahkan peserta didik kepada penerapan profil pelajar Pancasila atas dasar untuk menghayati identitas diri sebagai bangsa Indonesia yang terkandung dalam nilai-nilai Pancasila yang ada. Sekian presentasi dari kelompok SD Johannes Bosco Yogyakarta. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.